أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله لعلكم تفلحون. Hadirin jemaah salat subuh yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan hidup di atas muka bumi-Nya yang sudah barang tentu kita pahami bersama, bukan untuk berleha-leha dan bersenda gurau, akan tetapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukan hanya kita jenis manusia, tapi jin juga ikut bersamanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita tenang dan nyaman ketika diperintahkan kita beribadah, agar kita enggak pusing-pusing dan resah memikirkan sesuatu yang telah Allah jamin berupa rezeki. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Ya Allah pun enggak minta rezeki dari kita, dan Allah pun enggak minta makan dari kita. Allah enggak butuh semua itu. Itu sudah cukup sebenarnya memberikan kenyamanan bagi kita. Ini sebagaimana Allah katakan kepada para ayah, perintah kepada ayah agar memerintahkan istri dan anak-anaknya, keluarganya untuk senantiasa menjaga salat, terutama salat fardu, bukan salat tarawih. Allah katakan, wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Tugas kita ini perintahkan keluarga untuk sholat dan mesti sabar dalam memerintahkannya. Karena ada 5 model anak, 5 model cara menyikapi perintah ayah, dan seterusnya. Allah katakan, la nas'aluka rizqa, kami enggak minta rezeki padamu. Dan Allah tegaskan lagi, nahnu narzuquk, kami yang berikan rezeki kamu. Wal 'aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik itu bagi orang bertakwa. Hadirin yang saya muliakan, bersyukurlah kita kepada Allah di bulan Ramadan kita masih bisa beraktivitas, bisa beramal. Yang mana di bulan yang sudah sering dibahas, bulan berkumpulnya banyak keberkahan. Cuma yang berkahnya orang-orang yang bisa mengambil keberkahannya aja. Keberkahan ada pada Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkarul albab. Kemudian keberkahannya ada pada sahur. Ini yuk kita ambil yang waktu terdekat. As-saharu fa inna fis sahuri barakah. Ada keberkahan di waktu pagi, di awal pagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoakan untuk umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dan banyak kali keberkahan-keberkahan yang lain. Hadirin yang saya muliakan, beragam dan banyaknya amalan ini tentu kita tidak bisa dalam satu derajat, tidak bisa dalam satu tingkatan antara kita dengan kawan-kawan kita yang lain. Kita nggak bisa mengcover, nggak bisa mengambil semua amal-amal itu, nggak bisa. Maka di sini butuh kecerdasan dalam beramal. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan amal-amal tersebut berbeda-beda. Saya sudah sering singgung ini di mana-mana. Ada orang yang kemampuannya dia sangat luar biasa dalam hal sholat, namun dia sangat kurang dalam sedekah. Maka orang ini ketika bicara sunnah, sunnahnya bab sholat. Fokus dia keseharian bagaimana sempurna sunnah dalam hal sholat.
namun dia lupa bahwa sunnah Rasul juga sedekah. Bahkan ketika ayat bicara orang ciri-ciri orang bertakwa di surah Ali Imran, yang pertama adalah infak. Itu ayat itu menarik sekali kalau dibahas bagaimana yunfiquna fis sarra'i wad dharra, itu menarik sekali. Bagaimana Aisyah menyebutkan tentang infaknya mereka dulu. Dan luar biasa. Jadi aqwalul mufassirin, para ulama tafsir ketika membahas itu dahsyat sekali. Kemudian begitu pula ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dia di sisi amal-amal kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan masing-masing kita lebih mengetahui tentang diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita lebih tahu dibandingkan diri kita sendiri. Maka ini enggak ada celah untuk kita bisa menguzurkan diri, padahal Allah paling tahu tentang diri kita. Hadirin saya muliakan, maka yang perlu kita waspadai dari semua itu, yang pertama adalah jangan pernah kita merasa aman dan selamat dari sesuatu yang sudah kita miliki. Jangan pernah merasa saya sudah aman dan selamat ya. Nah, karena itu bukanlah ciri khas orang-orang bertakwa. Tawahum, dia ada orang waham, hidup dengan khayalan. Dia dengan sudah sholatnya sudah selesai urusan. Saya kan selama enggak menyekutukan Allah, enggak syirik, sudah selesai. Nanti dilihat surah Al-A'raf ya. Di surah Al-A'raf itu ada ayat yang menyebutkan فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا. Ini ayat berbicara tentang satu generasi yang paling buruk, yang paling jelek yang dimiliki oleh orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu. Mereka meninggalkan generasi yang paling buruk. Ini generasi-generasi yang memahami dunialah yang paling bagus. Mereka sibuk dengan dunia dan urusan akhirat mereka gampang aja. Nanti kita diampunkan oleh Allah. Nah, ini kehidupannya dengan waham dan penuh angan-angan. Kita kan nggak menyekutukan Allah, tapi mereka sibuk dengan perkara-perkara dunia. Maka hadirin saya muliakan, mereka begitu mudah mengatakan sayughfar lana, kita nanti diampunkan oleh Allah, tapi sibuk dengan dosa. Kata para ulama tafsir, ini orang ya, dia merasa diri mereka selamat namun tidak mau bertaubat. Ini model-model ini ngeri, Pak. Ngeri. Hingga orang ini akhirnya bertawakal di atas amalannya. Bertawakal di atas amalannya. Aman. Penting saya enggak menyekutukan Allah. Baca di dalam tafsir At-Tabari. Ini saya baca dalam tafsir At-Tabari. Aman, saya sudah ini, sudah itu. Nah, nanti perkara lain itu nanti Allah akan ampunkan. Hadirin berbahagia. Ini model-model manusia yang merasa selamat dengan amalnya. Dan dia mudah sekali terpengaruh dengan perkara-perkara perhiasan-perhiasan dunia. Apa itu perhiasan dunia? Sederhananya perhiasan dunia dalam konteks Ramadan saya ingin bahas sedikit saja. Adalah makanan. Makanan. Padahal bulan Ramadan bukan bicara makan. Bukan bicara makan, tapi bicara amal. Di antara perhiasan dunia Allah jadikan itu adalah namanya makanan. Aladzati ta'am, kelezatan makanan. Dari mana kita tahu itu? Di surah Al-Kahfi ayat 7. Allah katakan inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami telah menjadikan semua yang di atas muka bumi itu zinah laha. Itu menjadi perhiasan bagi bumi itu. Perhiasan dunia ini.
linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Yang mana perhiasan dunia itu adalah untuk menguji mereka mana di antara mereka yang paling bagus amalan. Ini seperti soal muluk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau di sini berbicara tentang dunia, ada isinya serta perhiasan pernak-perniknya yang banyak manusia tergoda dengannya. Sebagaimana tadi generasi terburuk ahlu kitab. Kata para ulama tafsir, termasuk zinatul laha di situ, perhiasan dunia adalah lezatan makanan. Makanan yang lezat-lezat itu zina. Kalau kita ingin bicara kualitas ketakwaan kita dan kita ingin dapatkan la'allakum tattaqun tadi, ya, kita lihatlah sudah berapa Ramadan kita lalui dan berapa puluh kali Ramadan kita memasukinya, dan Ramadan kali ini sudah berapa puluh kali, kira-kira berapa banyak yang tergelincir dengan makanan tadi. Fokusnya itu baru sederhana sekali. Kalau kita makanan zina itu, sampai nanti ada orang yang begitu rakus dalam mendapatkan zina tadi, hiasan-hiasan berupa lezat makan tadi, dia nggak mikir lagi halal dan haram pada bulan Ramadan. Dia begitu waspada dan hati-hati. Kalau seandainya mandi, wudu, jangan sampai setetes air pun tertelan. Kenapa? Takut batal puasa. Tapi dalam waktu yang sama, dia nggak mau tahu hak-hak orang dimakan begitu saja, walaupun di siang bolong nggak berpuasa. Ini masalah demi zina tadi, hiasan. Maka kalau bicara kualitas nanti takwa la'allakum tattaqun, kita lihat di sini. Hadirin saya muliakan, termasuk zina kata para ulama itu libas, pakaian. Menjelang hari raya ini masih lama, kita lihat promo di mana-mana sudah. Dan itu juga bagian pada zina. Kata para ulama, zinatan laha termasuk itu pakaian. Kiban pakaian raya. Orang tua pun berpikirnya kiban baju raya itu. Ya. Yang ibu-ibu juga begitu. Ramadan mari sebelum, tapi sudah berpikir di hari raya itu bagaimana. Padahal kalau kita lihat konteks hidup salafus salih radhiyallahu anhum, luar biasa mereka itu. Sudah beramal tapi masih khawatir, takut apakah amalnya diterima atau tidak. Al-khauf wal raja, harap, takut dan penuh harap. Itu Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Mereka memberikan apa yang mereka berikan berupa sedekah, tapi mereka telah memberikannya, namun mereka wajilah, dalam hati mereka ada rasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un. Mereka ini orang-orang yang sadar, yang yakin nanti mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita ketika beramal hadir enggak rasa ingin kembali kepada Allah. Ini hati-hati yang khusyuk. Ini seperti kata Allah di surah Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ila rabbihim raji'un. Hati yang khusyuk itu hati yang yakin akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka akan kembali kepada Allah. Maka hadirin saya muliakan, di antara perkara-perkara yang kita mesti evaluasi dengan kita. Ya, tadi yang tidak Allah sebutkan soal Mu'minun ayat 60 itu, mereka itu yang kata Allah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka telah mendapatkan kebaikan itu. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Wa hum laha sabiqun. Mereka lah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka telah mendapatkannya. Maka hadirin yang saya muliakan, mestinya hari-hari ini kita terus berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala berdoa diterima amal-amal kita. Bukan bahkan malah menghitung pada rodo dengan rodo. Nah, artinya apa? Dengan selalu mengingat ada kekurangan-kekurangan di Ramadan kemarin, beberapa hari yang lalu, kita berusaha untuk memperbaiki menutupnya di sisa Ramadan. Karena yang menjadi standar amal nanti di penutupnya, innamal a'malu bil khawatim. Finishnya begitu. Kalau lomba kan yang dilihat menang di akhir. Ujian itu setelah pemeriksaan dia.
bukan di baju seragam ketika hadir masuk ruang ujian, bukan. Nah, maka saya di 5 menit terakhir saya ingin sampaikan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk lebih cerdas lagi dalam menyiasati amal ini, terlebih di bulan-bulan amal ini. Dan ini bagian pada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum muslimin. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan agama ini mudah, walaupun banyak sekali dari pintu-pintu kebaikan, tapi Allah itu mudah, nggak ada yang sulit. Kadang kita aja yang bersulit. Ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun telah mendorong kita untuk senantiasa dalam beramal itu al-ikhtisar. Sifatnya tidak pula mengabaikan, tidak pula terlalu berlebihan. Nabi melarang kita pada sifat ghulu dalam beramal. Ya. Maka di sini yang perlu diwaspadai adalah ketika beramal itu, umumnya manusia, dan itu memang demikian keadaannya. Mereka itu manusia semangat di awalnya, namun sering lemah di tengahnya dan bahkan putus di akhir. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kita dalam hadis yang sahih. Dalam beberapa riwayat disebutkan, Inna likulli amil syarrah wa likulli syarratin fatrah. Ada yang riwayat mengatakan Inna likulli amalin syarrah ولكل شرة فترة فمن كان فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. Riwayat lain juga dikatakan bahwasanya inna likulli amilin syarrah wa likulli syarratin fatrah faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Nah, menarik nih kalimat faqad aflah. Nah, jadi orang yang bisa dapat la'allakum tuflihun dalam bertakwa, dia juga orang yang bisa menjaga amalnya sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Bagaimana caranya menyiasati amal? Kata Rasul di sini adalah dalam segala perkara, inna likulli amalin syarrah atau inna likulli amil syarrah. Setiap orang yang melakukan amal itu, pada setiap amalan-amalannya itu ada masa semangatnya. Ada masa semangatnya. Inna likulli amalin syarrah. Ya, ada masa semangatnya dalam segala hal, baik dalam hal pekerjaan sehari-harinya, atau hal dalam ibadah, atau dalam semangat kesungguhannya itu, baik dalam perkara senang, cinta, benci, tidak suka, itu juga ada masa-masanya. Maka kita dengar orang kan, yang pun tak galak, duduk kan, pun galak, pun tak benci, duduk tapi nak galak, kelagaya. Ini manusia. Inna likulli amalin syarrah. Maka masa-masa nasyab itu, masa-masa semangat itu, syarrah tadi, ya, masa-masa antusias itu di awalnya. Ini perlu kita pahami. Kata Rasul berikutnya, walikulli syarratin fatrah. Setiap masa-masa semangat itu ada masa fatrahnya. Fatrah itu masa lemah, futur sering dibahasakan. Fatrah. Maka jarak antara satu waktu dengan waktu secara bahasa itu lebih cocok dikatakan muddah, bukan fatrah. Nah, kita dapatkan dalam penggunaan beberapa tempat, fatrah antara masa jam ini, pekerjaan ini sampai jam itu, nah, itu nggak cocok bahasa fatrah. Nah, sebagian ulama mengkritik hal itu. Lebih cocok itu muddah. Nah, tapi fatrah adalah masa lemah. Walikulli amalin walikulli syarratin fatrah. Pada setiap masa semangat itu ada lemahnya. Bahkan ada masa malasnya. Ada masa-masa tenang, diam, kumul, lemah, bohong. Di mana? Fi akhirihi, di akhir-akhir. Maka orang yang beribadah, yang dia berlebihan dalam ibadahnya di awalnya, kemudian nanti dia pasti akan lemah semangatnya. Kau waspada kalau semangat di awal, waspada, mesti dijaga. Nah, di akhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita, ya, lidza amara bihadza faman kanat fitratuhu. Barang siapa yang di masa lemahnya itu dia
ya mengarah kepada sunnahku, masih berada pada koridor sunnahku, maka dia sungguh telah dalam keadaan selamat. Artinya faqad ihtada, mengikuti sunnah Nabi SAW, tawassut dalam beramal. Bagaimana dia terus melanjutkan amal tersebut, tidak terhenti, dan dia itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada riya dan sum'ah. Namun kata Nabi, barang siapa yang tidak demikian, maka dia sungguh telah binasa. Maka sungguh telah binasa. Ini masalahnya, binasanya ini. Kalau sudah binasa, nggak dapat la'allakum tattaqun. Udah binasa, celaka dia, faqad halak. Hadirin yang saya muliakan, insyaallah nanti di kesempatan tarawih kita sambung kembali bagaimana sebuah contoh yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didik para sahabatnya agar amalnya ini tetap terjaga, dan apa saja kiat-kiatnya nanti insyaallah kita sampaikan pada hadis-hadis berikutnya. Barakallahu fiikum, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.